setiap kami. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka kepada firman-Mu yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Happy New Year. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Siapa tadi malam yang begadang? Ada ya yang begadang bakar-bakar ya. Saya sebenarnya nggak niat begadang gitu. Tapi setelah acara kebersamaan tadi malam, kita masih main kembang api di halaman gereja. Ada yang kurus main kembang api loh tadi malam ya, seru. Ada Natua Victoria, Natua Anita, dan anak remaja. Saya juga ikut main kembang api, ternyata seru. Saya pikir itu hanya untuk anak-anak. Dan ketika saya mainkan, wah cahayanya itu kayak ada euforia yang membuat sukacita ya. Dan sewaktu kadang harus seperti anak-anak dalam hal tertentu ya, tapi bukan tingkah lakunya gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati dan memaknai tahun yang baru ini bagi kita dengan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Baik, kita akan membaca firman ini secara berganti-gantian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena itu ingat baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-puji dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bersama-sama dan rendahkanlah dirimu seorang dan yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi malam apakah ada di antara kita yang di rumah itu habis ibadah dari sini mungkin ya, lalu ada mengambil satu waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, doa, sharing gitu ya. Tadi malam sih sebenarnya kami sudah pulang semuanya, terus kami main kembang api, terus udah masuk kamar. Tapi saya masih baca-baca. Saya baru setengah jam di rumah ya, udah gitu ya. Aduh hati saya nggak tahan.
saya panggil bicara dong. Ayo B, aku lapar, masa bilang jam 12 malam, masa ini, bayangin lah. Makan, kami pergi bertiga aja, ya menyaksikan euforia tahun baru yang luar biasa ya. Setelah itu kami kumpul sebentar, sharing, lalu ada ya saling mengutarakan di mana sih kita gagal sepanjang tahun ini, gitu ya. Papinya tanya anak-anak, kamu gagal di mana Cek? Kamu gagal mana? Nah, sama ini. Mereka hanya menjawab dua kegagalan, malas dan belajar turun nilainya. Itu kegagalannya. Lalu kegagalan saya apa? Kegagalan papa apa? Mengungkapkan satu persatu dan kita saling memaafkan yang kegagalan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik dan diakhiri dengan doa. Nah, itu kesempatan yang tadi malam kita nggak mau lewatkan. Di tradisi Batak itu, Bapak Ibu, kalau malam tahun baru itu udah tidur tuh, udah tidur semuanya, jam 12 bunyi gereja, teng 12 kali tuh, teng, tepat jam 12.00 itu selesai lonceng, harus bangun semuanya, bangunkan, bangun ma, bangun pa, bangun nak, lagi bermimpi-mimpi bangun semua, sambil ada di sini air, mata melelehkan, bangun semua, duduk ngumpul, ibadah dipimpin oleh Papa, itu wajib. Ibadah dengan firman Tuhan, lalu saling menasehati, saling minta maaf, lalu banyak perlukan terus doa. Itu adalah tradisi yang tidak bisa didapatkan dalam tahun baru orang Batak. Maka orang Batak itu yang Natal itu Natal, tapi yang kumpul benar-benar kumpul itu tahun barunya. Nah disitulah udah disiapin nanti ada kopi, ada susu, ada makanan-makanan, tapi itu mesti ngumpul, mesti doa, mesti bangun. Gak ada kata ngantuk mah, gantuk bang, enggak, bangun, wajib itu hukumnya, ya. Nah, saya rasa itu kesempatan yang masih membekas di memori saya. Saya ketika saya menikah dengan beda suku nih. Waktu kami dengan Muslim itu beda suku dan saya bilang ini tradisi yang bagus yang kita perlu terapkan di keluarga kita, melewati tahun baru, memasuki melewati Ramadan, memasuki tahun baru, gitu ya. Itu hal yang luar biasa. Mari kita kembali kepada teks. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Tema ini familiar, biasa saja, simple banget. Tapi kalau ditanya masing-masing kepada kita, Bu, apakah engkau sudah menjalankan, mengisi, mempergunakan waktu yang ada sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak Tuhan dengan baik? Pak, sebagai papa, apakah engkau sudah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebagai seorang papa, sebagai seorang suami? Kita sebagai anak-anak, apakah kita sudah mempergunakan waktu yang ada menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang hormat kepada orang tua kita? Jangan nanti udah mati orang tua baru nangis-nangis, baru sembah-sembah, baru kasih persembahan yang banyak, kasih makan yang banyak. Lagi hidup gak mau kasih makanan, lagi sehat gak mau berbagi berkat, udah meninggal baru dikasih di sana banyak makanan, mamanya gak bisa makan lagi, papanya gak bisa makan lagi. Apakah kita sudah menjadi anak muda yang menggunakan kesempatan-kesempatan ini dengan baik? Rasa-rasanya di antara kita pasti akan menjawab, rasa-rasanya semua, saya belum mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saya banyak membuang-buang waktu, saya banyak menyia-nyiakan waktu. Atau mungkin ada yang jawab, oh sudah semua, saya dari pagi bangun, masak, habis itu kerja. Dari pagi sampai malam saya kerja, rasanya jadwal saya penuh. Oh sudah semua, dari pagi saya berangkat sekolah jam 6:30 berangkat, pulang jam 3, les bahasa Inggris lagi, SMTK lagi, Mandarin lagi, sampai saya pulang ke rumah jam berapa semua, jam 7 lagi. Saya udah gunakan waktu dengan baik-baik semua. Saya udah gunakan waktu sebagai papa dengan baik karena saya bangun tidur, langsung pergi kerja, pulang malam jam 9. Demi apa? Demi anak-anak. Saya udah gunakan waktu dengan baik. Apakah sedangkal itu ketika Paulus berkata pergunakan
waktu yang ada dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di sini Paulus mencoba memberikan satu nasihat kepada jemaat Efesus? Karena ternyata di antara mereka banyak yang merasa menjadi orang yang super sibuk, super padat jadwalnya. Sudah terisi dari pagi, ada jadwal ini, jadwal ini tersusun dengan sistematis, dengan rapi, dan merasa kami sudah mengisi waktu dengan baik. Apakah itu maksudnya? Saudara perhatikan dengan baik firman Tuhan, khususnya di ayat-ayat yang 15, 16, 17. Paulus katakan begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah itu dari kata ble, maksudnya ble itu melihat. Melihat itu diartikan juga bukan hanya melihat, tapi mengamati, merenungkan, memikirkan, mencamkan dengan baik-baik, bersikap hati-hati, mengingat, waspada. Nah, menarik kata blepo, kata perhatikanlah ini dipertentangkan dengan satu kosakata yang bernama bebal. Bebal. Ya. Apa itu bebal? Bebal itu artinya orang yang selalu mengulangi kesalahannya bolak-balik. Mengulangi kesalahannya. Bebal itu artinya orang yang tidak bisa berubah. Bebal itu artinya orang yang apa ya? Yang selalu tidak takut berbuat dosa. Nah, tiga hal ini menunjukkan bahwa orang bebal itu tidak pernah memperhatikan hidupnya, tidak mewaspadai hidupnya, tidak hati-hati dengan hidupnya, tidak waspada dengan hidupnya. Sehingga dia selalu mengalami kejatuhan kembali kepada kesalahan yang sama, dosa yang sama, lubang yang sama. Artinya orang bebal itu tidak mau belajar dari kehidupan masa lalunya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia nggak mau belajar dari kehidupan yang dilaluinya, sehingga orang kayak gini nggak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia nggak peduli apa yang dialaminya. Masa bodoh. Orangnya masa bodoh. Ini bebal. Karena itu dengan tegas Paulus berkata, kiranya kamu jemaat Efesus yang udah mengenal Kristus, jangan berlaku bodoh lagi. Jangan menjadi bebal lagi. Memang dulu kamu dalam kegelapan hidupmu itu masa bodoh. Kamu melakukan tindakan-tindakan yang bebal, kamu jatuh bolak-balik. Tetapi kamu anak terang, jangan gitu lagi, jangan bebal lagi, jangan jatuh bolak-balik. Lakukan hidupmu dengan arif dan bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting ditegur oleh Paulus karena di jemaat Efesus itu sekalipun merasa mereka menjadi orang yang super sibuk, super padat, jadwalnya penuh, tetapi di antara mereka didapati bahwa banyak jemaat itu ternyata yang hidupnya mulai sembrono, hidupnya mulai serampangan, hidupnya mulai sembarangan, hidupnya mulai tidak tertib, hidupnya tidak disiplin lagi. Maka dikatakan di situ mereka melakukan lagi rupa-rupa dosa yang dulu itu mereka lakukan sebelum percaya. Tapi ketika percaya Yesus, mereka ambil lagi dosa itu dan mereka berkubang lagi di dalamnya. Maka Paulus katakan harusnya itu tidak terjadi. Di situ dikatakan oleh Alkitab, apa itu rupa-rupa dosa yang mereka ambil kembali? Kamu masih melakukan kecemaran, kamu masih melakukan keserakahan, kamu masih melakukan percabulan, kamu masih mengucapkan perkataan-perkataan makian, perkataan kotor, perkataan kosong, hampa, kadang hoax, kadang bohong, fitnah dan lain sebagainya. Kata firman Tuhan, itu di surga tidak ada. Penghuni surga nggak hidup kayak gitu lagi. Penghuni surga hidupnya harus hidup di dalam terang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berlaku cemar, berlaku serakah, mengucapkan kata-kata makian, kutukan, itu bukan ciri penghuni surga, bukan ciri penghuni anak terang, bukan ciri penghuni orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya.
Paulus, stop cara hidup begitu. Anak terang jangan lagi hidup dalam percabulan. Anak terang jangan hidup lagi dalam kecemaran. Anak terang jangan lagi hidup dalam keserakahan. Mari belajar berbagi berkat. Mari belajar berbagi waktu. Mari belajar berbagi hidup dengan sesama. Seringkali Bapak Ibu 12 jam Tuhan kasih bagi kita per hari ya. 12 jam ya. Pakailah kesempatan barangkali mungkin 12-15 menit untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk membaca Alkitab, untuk bersaat teduh. Bapak Ibu, kepada kita diberikan 7 hari seminggu kan? Pakailah pada hari ke-7 yang dia minta baik-baik kepada kita, anakku. Aku minta kamu hari ke-7 ibadah, barangkali cuma 2 jam. Bapak Ibu, Tuhan memberi dia 30 hari bekerja sepanjang bulan. Lalu dia minta, anakku, berilah 1/10 kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit untukmu. Seringkali kita serahkan dan itu kita ambil alih untuk kita semuanya. Kita ambil alih untuk kita semua dan tanpa sadar kita adalah orang yang serakah. Anak terang, stop kata-kata, kalimat-kalimat kosong, kalimat-kalimat hampa, berupa kebohongan, kata-kata kutuk, kata-kata makian, stop. Stop tebar kata-kata hoax, stop tebar kata-kata fitnah, stop berucap kata sumpah serapah kepada orang lain, kepada anakmu, menantumu, kepada pasanganmu, kepada siapa saja. Kalau anak Bapak Ibu nakal, hati kita sedih pasti ya. Hati kita kecewa ya. Tapi jangan bilang, Mama doain supaya nanti kamu jadi orang tua, anakmu juga nakal seperti kamu, supaya kamu rasa hati Mama sakit punya anak kayak kamu. Iblis tangkap kata-katamu, anakmu, cucu nanti nakalnya luar biasa. Jangan asal ngomong yang gak baik-baik. Ya. Satu saat pasanganmu mungkin menyakiti hatimu, mengecewakan hatimu. Lalu kamu bilang, matilah kau. Kata-katamu ditangkap iblis. Keluar pasanganmu, kecelakaan dia di luar. Mati dia. Baru malam-malam kau tadi yang sumpahin kan? Anakmu susah bangun. Bangun nak, udah jam 10. Kan dengar-dengar dia. Bangun woy jam 10. Bangun, gak bangun-bangun dia. Mulai naik emosi kita. Boleh kita marah, boleh kita tegasin, boleh kita nasehatin. Tapi jangan bilang, kamu kalau kayak gini besar kamu jadi gembel. Iblis tangkap kata-katamu, anakmu besar jadi gembel. Boleh kasih nasihat, boleh kasih teguran, tapi jangan ucap kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutuk. Perkatakanlah kata-kata berkat. Ucapkanlah kata-kata berkat bagi anggota keluargamu, bahkan bagi dirimu sendiri. Kita ucapkan kata-kata berkat saja masih seringkali ada hal yang buruk yang kita alami. Apalagi kalau hal yang buruk keluar dari mulut kita, sumpah serapah keluar, kutuk keluar, maka hal yang buruk, lebih buruk terjadi kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya memang kita harus marah. Ada kalanya kita harus keras kepada anak-anak kita, bahkan kita kasih punishment, hukuman sewajarnya bagi mereka. Tapi bukan ucapan yang mengutuk, sumpah serapah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama yang ingin kita belajar. Yang kedua kita katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Bapak Ibu, yuk sebut namanya masing-masing. Perkatakan kalimat ini. Maya. Sebut nama kita masing-masing. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Perkataan dalam hati kepada diri sendiri. Bapak Ibu, mari kita belajar. Seringkali dalam
kata ada arif di situ. Kata arif ini seringkali dipasangkan dengan kata bijaksana. Arif dan bijaksana. Apa itu kata arif? Apa itu makna kata bijaksana itu? Artinya bisa cerdik, bisa berilmu. Tapi saya menarik satu pengertian yang dibuat dalam bahasa asli itu, arif itu, bijaksana itu artinya adalah mengetahui suasana, mengetahui tempat, mengetahui situasi, dan bisa berlaku semestinya dengan semua yang dihadapi. Jadi ini orang arif itu mengetahui suasana dan bisa berlaku semestinya dengan semua yang kita hadapi. Jadi kata arif juga ternyata bisa dikaitkan dengan karakter seseorang. Ini ada contoh, saya nonton di YouTube podcast yang lewat di beranda saya. Ada satu kasus di media itu, satu hari yang indah seorang bapak tuh main-main gitar di teras, santai. Anaknya di dalam kompleks itu main sepeda di luar. Semua bersuka cita, senang lah. Entah bagaimana, nggak sengaja anaknya ini nyenggol anak tetangga. Nyenggol anak tetangga, mungkin jatuh atau lecet sedikit, nangis anaknya. Mama si tetangga itu datang, marah-marah anak itu, maki-maki anak yang menyenggol itu, dan mulai nyangkut ke nama orang tua. Dasar papamu nggak bisa ini. Papanya masih santai dari main gitar, masih sabar dia. Makin nyerocos dia. Papa ini, ayah ini keluar. Apa yang terjadi? Anaknya sendiri dibanting beberapa kali, mati. Dia bilang, puasmu anakku mati? Dua-duanya sama-sama bodoh. Papanya sebenarnya pengen marah sama ibu yang marah-marah itu, tapi anaknya dibanting. Puas kamu anak udah mati? Alangkah arifnya ketika bapak itu melihat anaknya main menyenggol anak tetangga, langsung bertanya, aduh kenapa nak? Maaf ya, mana yang sakit? Sini om obatin. Alangkah arifnya ketika ibu itu dan harus marah, bapak itu mengatakan, maaf anakku salah, maafkan anak saya. Tapi alangkah arifnya itu ketika ibu itu melihat anaknya kesenggol, lecetnya cuma sedikit doang. Tegur lain kali nak, jangan gegabah ya, hati-hati ya. Tegur dengan baik-baik. Nah, ini adalah satu tindakan-tindakan yang bodoh, tidak arif, tidak bisa membaca dan mengatasi situasi pada kondisi itu. Seringkali kan di rumah kita juga begitu. Kita marah sama istri, lalu di depan istri kita hantam barang. Anak kita traumanya luar biasa. Istrimu marah, tegurlah baik-baik di kamar, bicarakanlah baik-baik. Jangan depan anak kau hantam TV, kau pecahkan barang-barang, anakmu trauma sampai dia trauma untuk menikah. Kalaupun dia menikah dia takut, bahkan dia bisa ada penyimpangan kemudian. Karena dia, papaku jahat, mungkin semua cowok jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar arif. Ya, belajar arif. Arif itu bisa berlaku semestinya dengan situasi yang dihadapi. Menarik itu ya. Contoh lagi, kalau bulan muda, transferan suami masuk. Wah, istri mulai shopping. Belanja. Isi lemari makanan dengan rupa-rupa makanan, kulkas penuh dengan es krim dan semuanya penuh coklat. Oh. Mulai akhir bulan, mukanya murem. Ini tipis. Syukur-syukur masih bisa beli tempe. Muka mulai menekuk, muka mulai gak bersahabat. Padahal kalau dimanage dengan baik tadi, cukup sampai akhir bulan. Ini adalah tidak arif namanya. Saya banyak belajar dari mama saya dalam mengolah keuangan. Mama saya bilang begini, di rumah kami itu ketika misalkan mama saya dapat untung, mama saya jualan dulu, ya, usaha ikan dan juga bertani gitu ya. Jadi
Kalau misalkan lagi banyak uang atau ada panen, mama saya di rumah biasa aja. Tidak menjadi langsung makan wahnya, mewahnya luar biasa. Nanti akhir bulan tinggal makan ikan asin, dia nggak mau kayak gitu. Seimbang. Maka dia bilang, jangan sampai tetangga tahu bahwa saya nggak ada uang. Dia ngomong begitu. Jangan sampai juga tetangga iri ketika melihat saya begitu foya-foya. Nanti baru akhir bulan baru ngemis minjam kopi dong. Di kampung kami bisa minjam kopi, bisa minjam gula. Oh bu, minta khusus untuk gulanya ya. Datang dia untuk bikin kopi. Datang lagi nanti, bu pinjam berasnya secantiknya. Bisa itu di rumah di kampung kami begitu. Mama saya orang yang paling nggak pernah minjem apa-apa di kampung. Dan untuk ukuran kampung, banyak orang datang minjem ke rumah. Saya bilang mama saya bukan orang kaya, nggak banyak orang minjem, nggak pernah pakai bunga, selalu niat menolong. Kenapa? Karena mama saya itu nggak begitu nampak. Dalam hati, kayaknya mama saya nggak ada uang deh. Kita tadi minta uang nggak ada, gitu kan ya. Tapi kalau orang minjem, dibantu ya, ada ternyata uangnya gitu ya. Ada ternyata uangnya. Jadi mama saya itu ngajar kami itu, jangan terlalu nampak. Nah, nggak ada uangmu, jangan langsung kayak gembel. Biarlah di pandangan orang kamu masih kayak ada uang. Jangan ketika kamu ada uang begitu mencolok sekali. Jangan, hidupku seimbang. Ketika ada uang, 6 macam lauknya di meja. 6 macam. Ada udang, ada kepiting, ada capcay, ada uyung hai, ada ayam kampung. Akhir bulan pas buka, cuma ikan asin. Nggak arif itu namanya. Nggak arif itu. Ya, arif itu dikatakan dia berlaku semestinya dengan semua yang dihadapi. Orang yang arif bisa tetap stabil ketika dia ada di puncak kejayaan. Bahkan ketika dia di lembah, terlembah sekali. Orang arif itu bisa stabil berjalan saat ada air tenang, berada di air tenang. Tapi dia bisa stabil saat dia berada di air yang bergelombang, berbadai sekali. Orang arif itu dia stabil saat dia kaya banyak uang, tapi dia stabil. Mungkin dia sedang bangkrut, tapi orang nggak tahu dia bangkrut. Dia pintar sekali. Dia masih stabil saat uang di kantong sudah menipis. Orang nggak tahu uangnya sudah menipis. Kalau saya pernah bilang begini, percaya nggak uang saya menipis? Nggak percaya. Kami Tanjungan ini suka dikenal gayanya itu loh, kayak ada uang tebal aja gitu. Padahal beras sudah tinggal sekian nih, tapi gaya masih jangan kelihatan lagi kita miskin amat gitu. Jangan sampai akhir bulan ngemis minjem. Enggak. Marilah jaga harga diri kita masing-masing, gitu ya. Saat uang masuk lancar, stabil. Mulai tersendak perusahaan suami, tersendak pekerjaan suami, transferan cuma sedikit, tetaplah stabil. Dan ketika transfernya lancar, Cipi kasih bikin, terima kasih Pi. Dan tersendat, buka pintu. Tetaplah entah ada transferan banyak, entah sedikit, tetaplah datangnya Pi. Aduh, gitu. Jangan ada kotak, ada bonus nih. Pura-pura kau sambung dia dengan sukacita supaya dikasih semua samamu. Kalau tahu kau ada utangnya, langsung pura-pura kau dengar dia ada utang. Takut diminta kau bayarin, gitu kan? Itu stabil dan arif Bapak Ibu yang dikasih. Stabil imannya, stabil percayanya, stabil kasihnya, kerajinannya, semangatnya, cintanya, melayaninya, ibadahnya, kebaikannya juga stabil. Jangan kalau lagi bulan muda baik, minta ampun. Bulan tua, aduh tak tersinggung, ngomong ini marah, ngomong itu marah, tersinggung sampai takut ngomong. Diam aja daripada salah ngomong. Stabil lah emosinya. Jangan pas jaya-jayanya, sini ada mau beda. Lagi pening dia, usahanya lagi bangkrut, anaknya main di depan, marah dia. Ayo gue apa aja kau. Sana. Itu nggak stabil emosinya. Orang arif itu dia katakan dia adalah orang yang bisa berlaku semestinya dengan semua situasi yang dihadapinya. Maka firman katakan, pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini jahat. Seolah-olah hari ini subjek, seolah hari-hari ini adalah orang yang bisa jahat. Apakah hari bisa jahat? Habis. Tapi satu gaya bahasa menunjukkan bahwa zaman ini jahat. Waktu akhir kalau kita nggak pergunakan, kita yang akan diperbudak oleh waktu, dijajah oleh waktu, dan kita nggak bisa hidup sebaik-baiknya. Saudara, ada seorang penulis terkenal mencoba menggambarkan makna dari sebuah waktu begini. Dia ngomong gitu, kalau kamu ingin mengerti makna dari 1 tahun, tanyalah murid yang tinggal kelas. Oh, sakitnya setahun tinggal kelas. Kalau kamu ingin mengerti makna dari 1 bulan, tanyalah ibu-ibu yang menunggu hari persalinannya. Gelisahnya luar biasa, sakitnya ditendang sana sini, gak bisa tidur, miring sana salah, miring sini salah, kaki kerat. Kalau Bapak Ibu ingin mengerti makna dari 1 minggu, tanyalah wartawan yang sedang mengejar deadline, harus terbit ini kabar berita. Tapi kalau kau ingin mengerti makna dari 1 hari, siapa yang kita tanya? Tanyalah buruh harian. Kalau dia nggak kerja hari itu nggak makan ya. Kalau kau ingin mengerti makna dari 1 menit, tanya siapa? Tanyalah penumpang airline yang terlambat 1 tinggal dia. Nangis dia, menderita dia. Uangnya habis, nggak bisa diklaim, kalau jadi terlambat. Oh, kesal. Uang sih nggak seberapa, tapi kesalnya minta ampun. Tapi terlambat. Ingin mengerti arti 1 detik, tanyalah siapa? Tanyalah pelari. Hanya karena 1 detik tidak menginjakkan kaki di garis final, kalah dia. Oh, merau-rau dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna waktu bagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu menggunakan waktu-waktu saat ini? Menarik, kata mempergunakan waktu itu, memakai bahasa aslinya itu, artinya itu menebus waktu. Karena secara kronos, secara kronologi, kronos itu gak bisa mundur, gak bisa berhenti. Waktu itu terus akan berjalan saja, gak bisa ditahan ya. Itu kronos, secara kronologi, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu untuk, misalkan nih, kalau di masa lampau, di tahun lalu nih, kita nggak menghargai orang tua, kita nggak mau kasih berkat untuk orang tua, dan hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk tebus, royal sama orang tua, baik sama orang tua, tebus hari ini. Tahun ini saya mesti baik sama orang tua saya. Tahun lalu saya sakiti istri saya, sakiti suami saya, kecewa. Pakai waktu tahun ini untuk menebus kita. Oh, saya akan lebih baik, saya lebih bertanggung jawab. Saudara, ada 1 kongres, namanya Kongres Iblis Sedunia. Dan kongres itu adalah panglimanya, ada juga kopral-kopralnya. Lalu panglimanya ngomong, kopral-kopralku, jenderal-jenderalku, tolong pikirkan ide dalam rapat. Mereka mengadakan meeting rapat. Pikirkan dulu ide-ide bagaimana menghancurkan umat Tuhan. Lalu korporalnya itu, oh jenderal, saya punya, komandan, saya punya ide. Apa idenya? Akan kusuruh suami-suami itu KDRT supaya hancur rumah tangga. Kalau rumah tangga hancur, hancur gereja. Lah banyak suami KDRT, sekarang istri yang KDRT. Aku nggak kayak itu, idenya konyol. Apalagi? Saya panglima. Apa? Akan kusuruh orang Kristen itu ke tempat-tempat maksiat, main judi lah, main perempuan lah. Kata panglimanya, bagus juga, tapi sekarang nih tempat maksiat nggak ada di HP kau, di HP masing-masing, nggak laku. Di HP masing-masing ada tempat maksiat, nggak laku ini. Masih ada ide nggak? Ada bos. 1 jenderal berkata, saya punya ide. Saya akan suruh mereka datang ke gereja, menyanyi, biarlah bernyanyi, dengar khotbah, dengar firman, ada apa. Tapi aku akan bisi, kalau disuruh bertobat, kaki baik. Masih banyak waktu, santailah. Kaki baik bertobatnya, kaki baik terima Tuhan Yesus, masih
dosa itu masih lemah lah, kaget baik kau melangkah, mati, belum sempat bertobat. Saya di Natal ini ada 2 orang meninggal di Natal pas khotbah 1. Dia lagi khotbah dia, tiba-tiba dia indah sekali begitu. Saya pengen kayak gitu. Terus satu lagi kor Natal, dia dari YouTube itu, dia lagi semangat orang patah gitu, kor. Tiba-tiba dia mati. Coba kalau kau bos mau tampar atau lagi tiba-tiba masuk nggak kau? Nggak masuk. Tiba-tiba kau lagi ngomongin orang, itu tiba-tiba mati, masuk surga enggak? Gunakanlah tiap kesempatan dengan baik. Pas kau lawan orang tuamu ngomong baik-baik. Kalau kau bentak orang tua, pas kau bentak, nggak tutup lagi mulutmu. Masuk surga enggak? Nggak masuk surga. Maka gunakanlah setiap waktu dengan arif dan bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, menebus waktu tidak sekedar mengisinya, menjadwalkan supaya kita menjadi orang yang super sibuk, penuh jadwal, bukan sedangkan itu. Tapi kita mengisinya menurut firman Tuhan. Kita menebusnya dengan satu tujuan yang terarah, mengusahakan diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini poin utama dari mempergunakan waktu yang firman Tuhan maksudkan bagi kita. Seseorang yang mengerti kehendak Tuhan dengan tepat, saya yakin orang ini otomatis bisa berjalan di jalan yang tepat sebagai suami, di jalan yang tepat sebagai istri, di jalan yang tepat sebagai orang tua, di jalan yang tepat sebagai anak muda, sebagai anak remaja, di jalan yang tepat sebagai pengusaha, sebagai pekerja, di jalan yang tepat dimanapun kita berada. Hidup dan bergumul dalam terang Tuhan adalah sesuatu yang indah. Mengisi seluruh waktu anugerah Tuhan dengan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut orang arif dan bijaksana. Amin. Mari kita berdiri, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya akan singgah maju ke depan. Marilah kita Bapak Ibu di awal tahun ini mau lebih arif lagi menggunakan tahun 2024. Kalau tahun 2023 kita mungkin kurang arif, tidak bijaksana mengisi hal-hal yang menjadi bagian kita. Mari kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Katakan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
berat. Musik terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berikan waktu bagi kita berdoa sejenak secara pribadi kepada Tuhan. Mari merenungkan apakah Bapak Ibu dan saya telah mempergunakan waktu dengan seksama, dengan arif dan juga dengan bijaksana.